Pria ini bernama Jake. Dia adalah fotografer freelancer terbaik yang dimiliki oleh salah satu perusahaan penerbit majalah di kota itu. Sedangkan wanita di sampingnya ini adalah teman kerjanya, yaitu Candice. Meski Candice sudah sedikit berumur, wanita ini masih aja senang membuat gosip. Wanita si pecinta skandal-skandal artis. Bagi Candice, perilaku buruk artis adalah mata pencaharian utamanya. Bahkan pernah suatu hari seorang artis cantik menyamar dengan wig di tempat umum bersama pria yang sudah beristri. Namun meski artis itu menyamar, dia nggak akan bisa lolos dari pantauan mata si Candice. Melihat skandal barusan, seketika itu juga Candice segera menelpon Jake untuk mengambil kesempatan meliput foto skandal perselingkuhan artis tersebut. Namun ternyata bukan hanya Jake yang sedang memfoto artis itu, melainkan tiba-tiba muncul begitu banyak wartawan yang standby menunggu momen mesra mereka. Ternyata wartawan-wartawan itu adalah teman-teman Candice, yaitu komunitas pemburu skandal artis. Dan artis yang melihat kerumunan wartawan itu pun segera menutupi mukanya dan buru-buru kabur. Sedangkan wanita cantik yang satu ini bernama Beth, wanita yang begitu elegan dan penuh semangat. Wanita cantik ini bekerja sebagai nelayan membantu ayahnya, karena kebetulan ayahnya memiliki sebuah kapal dan sekaligus ayahnya sebagai kapten di kapal itu. Beth lebih senang tampil apa adanya dan gak merasa gengsi tentang pekerjaannya saat ini, yaitu sebagai nelayan. Sebelum ini Beth tinggal di kota LA bersama bibinya. Namun semenjak dia putus dengan pacarnya, Beth kembali ke rumah ayahnya dan membantu ayahnya menangkap ikan lagi. Di malam hari, bibi Beth yaitu Dodi dari LA tiba-tiba menelpon bahwa dia sedang butuh bantuan untuk mengurus toko bunganya karena saat ini kondisinya sedang sakit. Meski Beth punya kenangan yang begitu menyakitkan di LA, namun mendengar kondisi bibinya, akhirnya Beth pun bersedia kembali ke LA. Dan Beth pun tiba di LA lagi, di rumah bibinya lagi. Pagi itu saat Jake memotret bunga-bunga di toko bibi Dodi, dia nggak sengaja melihat perempuan yang begitu natural sedang memegang bunga mawar yang terlihat seperti sangat menyatu dengan keindahan bunga mawar itu. Hari dengan cuaca yang begitu baik, diam-diam Jake pun dengan feeling fotografernya yang tajam segera mengambil momen yang begitu indah itu. Di malam hari saat Jake memilih beberapa foto hasil jepretannya, tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang spesial dari foto wanita yang sedang membawa bunga itu. Dalam hatinya, ini bakal laku banget sih. Jake berkata seperti itu karena dia belum saling mengenal dengan Beth. Ditambah lagi, Jake selama ini memang mendapatkan penghasilan dari foto-foto hasil jepretannya. Setelah memilih beberapa foto yang dia anggap bagus, Jake pun memberikan file itu ke Candice, sahabatnya. Singkat cerita, saat Jake di taman mengisi waktu luangnya, tiba-tiba kepalanya terkena lemparan bola. Dan ternyata yang melempar bola itu adalah Beth yang sedang bermain dengan anjingnya. Saat Jake melihat ke belakang, Jake pun sedikit kaget karena wanita cantik itu muncul lagi di hadapannya dengan segala kesederhanaannya. Wow, that is the flower girl. Hari itu mereka pun berkenalan. Dan Jake tidak menggunakan nama Shutterbot, melainkan menggunakan nama aslinya. Beberapa hari kemudian mereka pun terlihat akrab dan saling bercerita satu sama lain. Sampai suatu ketika Jake mengajak Beth ke rumahnya untuk memperlihatkan hasil jepretannya. Jake pun sempat mengajari Beth bagaimana cara menggunakan kamera agar bisa mendapatkan hasil jepretan yang sempurna. Dan di momen itu hampir aja mereka berdua terbawa suasana dan saling beradu mulut. Namun tiba-tiba telepon Beth berbunyi dan akhirnya suasana beradu mulut itu pun gagal. Dan di hari itu benih-benih cinta di antara mereka berdua pun mulai tumbuh. Keesokan harinya saat Candice melihat file dari Jake, ternyata Candice juga melihat sesuatu yang begitu spesial dan indah dalam foto wanita itu. Lalu Candice memutuskan untuk menerbitkan foto itu menjadi cover majalah untuk besok pagi. Dan ternyata baru aja foto itu terbit di majalah, foto perempuan itu pun langsung viral dan mendapatkan respon yang begitu heboh dari para pembacanya. Dan Jake yang mengetahui itu pun bukannya senang, malah menjadi cemas dan begitu bingung. Awalnya dia memang mencari uang dari hasil jepretannya. Namun saat ini kondisinya jauh berbeda, karena Jake hari ini sudah kenal begitu dekat dengan Beth dan hampir naklukin hati Beth.
Yang Jack takutkan saat ini adalah bagaimana jika Beth tahu kalau Jack lah yang memfotonya untuk cover itu, lalu menjual fotonya ke perusahaan penerbit majalah itu. Jack membayangkan Beth akan sangat marah dan akan membenci Jack. Pagi itu Jack pun buru-buru mencari Beth dan berniat untuk menjelaskan tentang foto viralnya itu. Namun melihat Beth senang dengan keviralannya, Jack gak tega ngasih tahu Beth bahwa dialah yang memfotonya untuk majalah itu. Jack khawatir jika Beth tahu, dia akan merasa dimanfaatkan oleh Jack. Akhirnya Jack pun tetap merahasiakan hal itu. Beruntung di footer majalah itu hanya bertuliskan nama by Shutterbot. Meski Beth senang dengan keviralannya, namun Beth tetap mencari tahu siapa yang memfotonya. Dan Beth pun pergi ke perusahaan penerbit majalah itu, dan di sana dia bertemu dengan Candice yang bekerja di perusahaan itu. Beth pun mengancam untuk menuntut penggunaan fotonya, namun setelah dijelaskan bahwa jika untuk kepentingan yang positif saat mengambil gambar di tempat umum, maka itu sah-sah saja dengan alasan jurnalistik. Itu kata Candice. Mendengar itu, Beth pun hanya bisa istighfar. Dan Beth mencoba menikmati harinya yang tiba-tiba menjadi orang yang begitu terkenal. Beberapa hari kemudian, Beth ditawarkan pada sebuah stasiun TV sebagai pemeran untuk sebuah iklan. Saat Beth diberikan lembaran kontrak kerjanya, Beth meminta waktu hingga besok untuk memberikan keputusannya. Beth berniat mendiskusikan hal ini dengan Bibi Dodi dan Jack. Namun Jack bilang bahwa itu terserah Beth. Tapi kata Jack, jika dibutuhkan aku akan selalu di sampingmu. Beth yang mendengar itu pun menjadi luluh dan akhirnya adu mulut di antara mereka pun terjadi. Keesokan harinya, Jack membawa hadiah untuk Beth berupa foto viral Beth yang sudah dia beri bingkai. Beth yang melihat itu pun merasa dimanja dan akhirnya langsung beradu mulut lagi, dan seketika itu juga saya pun istighfar. Beberapa hari kemudian, saat Beth akan mulai syuting di sebuah stasiun TV, tiba-tiba dia mendengar Jack dipanggil oleh kru TV itu dengan nama Shutterbot. Dan akhirnya Beth pun mengetahui siapa Jack sebenarnya. Beth pun merasa kalau dirinya dibohongi dan hanya dimanfaatkan oleh Jack selama ini. Akhirnya Beth memilih membatalkan syuting itu dan pergi. Beth yang sedih dan marah atas kejadian ini memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya dan menjadi nelayan lagi. Dan untuk kedua kalinya Beth dikecewakan oleh cowok di LA. Namun kali ini sebenarnya Beth sudah terlanjur sayang dan sulit ngelupain Jack. Beth pun begitu galau dan inilah puncak kegalauan Beth selama hidupnya. Jack yang gak tahu harus gimana merasa begitu hancur dan sangat bersalah, ditambah Beth menghilang dan tidak mau mendengar penjelasannya. Dan beberapa hari kemudian Jack bertemu dengan Bibi Dodi dan ternyata Bibi Dodi memberikan alamat tempat tinggal Beth. Saat Jack tiba di tempat Beth pun merasa begitu bahagia karena selama ini hatinya sangat rindu dengan Jack. Dan kali ini Beth mau mendengar penjelasan dari Jack dan seketika itu juga mereka langsung